aturan baru, pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% jadi 12% per 1 Januari 2025. Alasannya supaya bisa meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit anggaran. Lalu akankah kebijakan ini jadi solusi fiskal yang efektif atau justru memperburuk kondisi ekonomi? Nah, kami akan membahasnya sore hari ini dengan Head of Center Indef, Mas Rizal Taufikur Rahman. Dan kami disclaimer terlebih dahulu bahwa tim CNN Indonesia juga sudah mengundang pihak Istana Kepresidenan untuk bergabung dalam sesi dialog sore ini untuk bisa memberikan perspektif dari pemerintah, namun hingga kini masih belum bisa bergabung. Saya langsung menyapa Mas Rizal. Selamat sore Mas Rizal. Selamat sore Mbak Diana. Mas Rizal, ini tadi di paket berita sebelumnya sudah disampaikan ya sebenarnya dampak-dampak dan lain sebagainya. Kemudian terutama kaum menengah yang mungkin semakin bisa ditekan begitu ya, ada proyeksi tambahan biaya dan lain sebagainya. Nah, ini meskipun ada pengecualian ya Mas ya, seperti barang kebutuhan pokok seperti beras, telur dan lain sebagainya. Tapi apakah memang pengecualian ini benar-benar bisa menjamin harga kebutuhan pokok ini tidak naik begitu? Saya kira nggak ada jaminan ya. Jadi justru PPN 12% ini meskipun untuk barang mewah, baik itu kendaraan, properti, pendidikan, kesehatan, karena market ini nggak bisa dikendalikan. Siapa yang bisa mengendalikan market? Bahkan listing barang-barang yang definisi mewah itu pun sampai sekarang kan ditunggu publik bahkan oleh para pengusaha. Dan para pengusaha juga memang sangat khawatir ya dengan PPN ini, terutama mereka yang memproduksi barang-barang mewah ini. Kekhawatiran itu kemungkinan akan terjadi kenaikan biaya produksi yang kemudian konsekuensinya biaya atau harga komoditinya juga akan naik. Tentu daya beli akan terkena duluan nih ya yang berpendapatan tinggi. Nah, kemudian juga di rumah tangga menengah juga mereka akan full consumption gitu ya. Mereka lebih baik kalaupun punya kelebihan mereka akan simpan untuk jaga-jaga yang lebih tinggi. Dan ini yang dikhawatirkan terjadi crowding out, pengetatan atau juga jaga-jaga consumption. Artinya konsumsi akan terhentak turun atau juga akan landai gitu. Dan ini ya tentu akan sangat dikhawatirkan karena akan berpengaruh terhadap produk domestik bruto kita kan gitu. Nah, lagi-lagi misalnya PPN 12% ini juga akan menstimulus dan menggerek harga-harga ya. Jadi penurunan consumption ini tidak hanya karena terjadinya kemungkinan besar peluang crowding out, tapi juga inflasi ini. Jadi akan menggerek harga-harga meskipun harga misalnya sembako tidak naik, tapi namanya harga ya di level konsumen maupun di pasar itu pasti sangat sensitif gitu. Jadi pajak dengan harga itu sensitivitasnya sangat tinggi ya terhadap peningkatan biaya produksi dan harga itu sendiri, harga produksi yang kemudian akan mendorong harga barangnya. Dan itu tentu kalau ya bersama-sama harga naik maka akan inflasi. Apalagi barang mewah, properti, kemudian juga pendidikan, kesehatan, selama ini juga punya kontribusi terhadap inflasi karena sebagai volatility inflation gitu. Ya, ini saya kira menjadi catatan begitu ya bahwa PPN 12% punya potensi besar di dalam menekan consumption yang ujungnya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah di tahun depan ini 5,3, katakan di APBN 5,2%, harapannya 5,3%, ya PJMN katakanlah, itu sangat sulit gitu, karena lagi-lagi hanya mengandalkan consumption tahun depan. Investasi juga saya kira realisasinya apalagi kalau kita siklikal setiap pergantian presiden tahun depannya biasanya tantangannya cukup besar, terjadi penyesuaian kinerja ya, kemudian koordinasi dan sinkronisasi di dalam menjalankan program-program.
Mhm. Oke, berarti ini memang berpotensi untuk menekan, daya beli di masyarakat begitu ya. Terlebih ini sebenarnya agak cukup membingungkan begitu ya Mas Rizal ya, terutama, ketika saya mendengar begitu awalnya pemerintah menyebutkan, "Oh ini hanya untuk barang mewah saja." Tetapi ketika disampaikan barang mewah dalam pikiran saya itu mungkin barang-barang branded, otomotif dan lain sebagainya. Tapi ini ternyata ketika diumumkan misalnya beras premium, kemudian daging sapi premium, kemudian ada juga rumah sakit, yang termasuk kategori premium dan lain sebagainya. Sehingga tadi yang Mas Rizal sebutkan ya, ini pasti tentu tidak ada jaminan, satu dan yang lainnya itu tidak saling berkaitan. Nah, tapi pemerintah ini kan mengklaim sudah menyiapkan paket kebijakan ekonomi nih Mas, untuk kesejahteraan, dengan total 445,3 triliun. Ada 15 jenis insentif kalau saya tidak salah, ada diskon listrik yang hanya 2 bulan sebenarnya, kemudian ada 50% iuran jaminan kecelakaan kerja untuk kelas menengah diklaim untuk bisa menekan, potensi naiknya, beban biaya. Nah itu sudah tepat sasaran belum ya Mas Rizal? Ya, memang pemerintah kan sudah buat mitigasi antisipatif gitu ya dengan berbagai kebijakan supportingnya. Tapi nampaknya seperti hanya listrik misalnya ya, 2 bulan 50% bagi yang tidak memiliki di bawah 3.300 misalnya ya. Mhm, Rasanya itu juga tidak nendang. Yang di bawah itu kan mayoritas menengah ke bawah ya, menengah ke bawah. Dan seolah-olah pemerintah itu menanggung kan atau mensubsidi kan pada saat mensubsidi, mensubsidi ketidak diberlakukannya atau diberikan diskon 50%. Tapi dalam 2 bulan, ya hitung-hitungan pemerintah kemungkinan ya itu masih masuk lah gitu ya. Tapi nyatanya kalau menurut saya bukan itu substansinya, mhm. tapi justru karena perilaku marketnya, perilaku pasar komoditas yang mempengaruhi inflasi di Indonesia ini, ya selain komoditas apa namanya selain energi, katakanlah listrik gitu, itu sangat sensitif gitu terhadap perubahan harga ini, termasuk juga secara teknis operasional di lapangan, bagaimana pemerintah memonitor pelaksanaan ini efektif. Meskipun Oke. ada program-program tadi antisipasi untuk kelas menengah ke bawah atau kelas miskin gitu ya dengan program-program kemiskinan atau juga ada juga beberapa program-program yang lain. Tapi implementasinya kan tidak bisa berefek pada saat itu ya. Bahkan implementasinya juga membutuhkan waktu, ada time lag gitu Mhm. ya. Dan di bulan pertama ya triwulan eh, pertama tahun depan kemungkinan terjadi shock gitu ya. Kan implementasinya di tanggal 1 Januari 2025. Mhm. Akan terjadi shock ekonomi yang itu akan menurunkan, melandaikan konsumsi masyarakat. Masyarakat akan jaga-jaga. Bahkan kemungkinan itu juga berpengaruh di akhir tahun ini. Oke. Orang tidak lagi ketika misalnya mendapatkan gaji gitu ya, apalagi gajinya juga sekarang meskipun naik katakanlah tahun depan, tapi rasanya juga tidak akan memberikan apa namanya dampak yang cukup signifikan terhadap pengeluaran mereka. Toh terjadi kenaikan yang cukup signifikan gitu. Bahkan lebih kecil kenaikan gaji upah dibanding dengan naiknya atau angkanya, karena kan ini angka psikologis ini 2 digit nih, Mhm. ya angka psikologis kan 2 digit. Meskipun kenaikan 1%, tapi secara psikologis di market atau di pasar ini sangat besar gitu. Dan ini akan menggerek harga-harga baik harga yang tadi mewah atau premium, yang middle maupun yang bawah gitu. Karena para pelaku usaha kan mereka juga tidak ingin rugi Mhm. atau tidak ingin apa namanya mengalami penurunan revenue-nya sehingga mereka akan melakukan penyesuaian harga gitu. Apalagi kondisi ini yang dikhawatirkan justru banyak pemburu rente yang memanfaatkan situasi ini yang tadinya tidak masuk list PPN tapi kemudian jadi masuk. Dan siapa ini yang bisa mengendalikan ini? Kan barang-barang juga bucketnya kan banyak sekali gitu komoditas ini. Ya katakanlah apa dengan jumlah tertentu ya Mhm. hampir di bucket ekonomi itu kan 144 komoditi katakanlah begitu. Bagaimana kalau semuanya naik dan itu kan itu yang mestinya pemerintah antisipatif gitu dengan Oke. itu. Bahkan ya seyogianya ketika terjadi kenaikan harga, misalnya berpotensi kenaikan harga, Mhm. apa yang harus dilakukan pemerintah Mmm. agar ini tidak apa namanya justru
menurunkan daya beli, kemudian menambah ketidakberdayaan konsumsi untuk kelas menengah Mhm. gitu. Karena kelas menengah justru sekarang yang sedang mengalami kemerosotan daya beli nih. Meskipun ada 6,5% untuk menaikkan upah mereka, tapi nampaknya ini nggak happy juga gitu. Mhm, oke. Bahkan ya Berarti ini hanya artinya Mas untuk Rizal, selain ada stimulus ataupun tadi, paket-paket, kebijakan tambahan lah dari pemerintah untuk meredam dampak PPN 12% ini terutama untuk kaum menengah, ini harus juga ada intervensi tambahan begitu menurut Mas Rizal, terutama untuk bisa menjaga harga-harga agar tetap stabil. Jadi tidak hanya paket-paket yang kemarin, sempat disampaikan ataupun ditawarkan, tetapi juga, perihal stabilitas harga juga harus dijaga begitu ya Mas Rizal ya? Iya, memang betul. Justru menurut saya yang yang terkena PPN ini kan masih otomatis harga naik, Mhm, ya. Nah, ini list barang-barangnya yang mana nih gitu, ya. Terus secara teknis seperti apa? Misalnya sektor pendidikan, bidang pendidikan sekolah-sekolah internasional atau juga kesehatan ya, rumah sakit yang internasional, yang premium, yang A iya, premium itu yang mana gitu. Dan ini kan harus clear. oke, Justru jangan sampai terjadi gejolak baru yang kemudian ya udah ramai-ramai naikin aja harga gitu. mhm. Dan ini kan yang dikhawatirkan Mhm begitu. mhm. Oke, Ya. Ini Mas saya kira Rizal, saya mau tanya juga ini soal kenaikan tarif PPN ini kan memang dirasa tidak tepat ya. Tadi, Mas Rizal juga sempat menyebutkan ini daya beli masyarakat juga sebenarnya, tidak, dalam kondisi yang sudah pulih begitu misalnya, sudah dalam kondisi baik begitu. Tapi sebenarnya apa sih Mas sebenarnya, solusi yang tepat menurut, teman-teman di Indef begitu misalnya, untuk bisa mengurangi, defisit anggaran tetapi juga tidak membebani masyarakat begitu. Kebijakan seperti apa kalau misalnya kita boleh memilih untuk, tidak menaikkan tarif PPN begitu, karena kan sudah ada banyak petisi juga ya, kita tidak tahu apakah ini akan berkembang, tetap di 1 Januari, pemerintah tetap tok begitu ya di 1 Januari atau tidak. Ada solusi lain nggak sih Mas, atau kebijakan lain yang bisa dimaksimalkan selain menaikkan tarif PPN ini? pertama penerimaan negara itu kan banyak macamnya ya, dari pajak gitu ya. Yang kedua dari non pajak, misalnya memanfaatkan sumber daya alam kita gitu ya melalui optimalisasi maupun akselerasi eh, investasinya, plus juga mampu mendorong nilai tambahnya gitu, melalui industrialisasi. Kan itu seharusnya bisanya dilakukan dan itu bisa memberikan kontribusi yang sustain dan jangka panjang. Cuma nampaknya pemerintah kan kalau misalnya mengambil pajak itu kan jangka pendek, ingin cepat gitu. Mmm, Padahal pemerintah seharusnya mengambil kebijakan yang yang fundamental gitu ya dan juga jangka panjang. Yang kedua kan bisa juga dari dari uang gitu ya yang selama ini justru diselewengkan ya. Saya kira ini juga banyak ya kasus-kasus yang cukup besar misalnya uang katakanlah pelaku korupsi misalnya ya yang selama ini belum selesai ya itu juga saya kira menjadi penerimaan negara apalagi itu uang negara misalnya gitu. Ini kan juga harusnya dilakukan. Terus yang ketiga karena kalau misalnya government law enforcement kuat gitu ya, terutama uang negara yang diselewengkan kemudian diambil lagi ya, dan itu menjadi hak untuk digunakan oleh negara untuk kemakmuran rakyat, saya kira itu juga menjadi salah satu solusinya gitu. Yang ketiga memang eh, bagaimana meningkatkan produktivitas gitu ya, produktivitas semua sektor melalui apa ya gitu ya. Saya kira melalui dorongan produktivitas kayak teknologi, memanfaatkan teknologi yang ada, ya untuk meningkatkan produksi kan memang nilai tambahnya harus didorong teknologinya. Dan itu optimalisasi teknologi menjadi penting meskipun memang jangka panjang gitu. Tetapi pemerintah kalau jangka pendek seyogianya mengambil satu kebijakan yang tidak punya dampak ikutan yang banyak begitu. mhm. Kalau misalnya pajak, ya katakanlah pajak yang dinaikkan khususnya PPN, ini kemana-mana rembesannya. Dan ini terjadi perubahan struktur market setiap komoditi yang ada gitu. Dan ini kan sulit lagi membalikan lagi kondisi market stabil.
kalau pemerintah bisa menjamin untuk mengembalikan lagi ya dan menstabilisasi harga, itu is okay, tetapi itu tidak mudah gitu ya. Ketika harga naik itu nggak bisa balik lagi, tidak mudah gitu. Dan ini berisiko sehingga transmisi ekonomi ketika PPN naik, maka ini akan menambah beban biaya bagi sisi produsen dan harga beli produk bagi konsumen. Dan ini tentu akan menjadi ekonomi biaya mahal. Ini yang saya kira menjadi catatan penting. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizal. Kita harapkan nanti di tahun baru di 2025 tentu entah itu kaum menengah, bawah ataupun atas begitu ya, semua lapisan masyarakat Indonesia ini bisa diberikan stimulus terutama buat menengah dan juga yang lapisan bawah begitu ya, supaya tidak terlalu Sip. terdampak oleh tarif PPN 12% ini supaya tidak semakin rentan miskin begitu ya Mas Rizal ya. Terima kasih Mas Rizal atas waktunya untuk di CNN Indonesia Newsroom hari ini. Selamat sore Mas, selamat berakhir pekan. Sama-sama Mbak Dia. Sama-sama. Terima kasih.